Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun di desa, sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk kami dapat melakukan tugas, tanggung jawab, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kitab Ratapan adalah kitab yang memuat uraian kepedihan, penderitaan dan kehancuran hati orang-orang yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kitab ini berisi syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan Babel dan kehancurannya. Kota kecil itu harus menerima murka Allah dan menjadi kota yang ditinggalkan. Dituliskan bahwa Tuhan menghukum Yerusalem dalam kemarahan yang menyala-nyala. Namun dalam kitab Ratapan, penulis juga menyelipkan peneguhan dan penghiburan yang menjadi kekuatan dalam menjalani penderitaan tersebut. Di dalam pasal yang ketiga dituliskan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ada harapan akan masa depan yang cerah dan keyakinan bahwa Ia akan mengangkat umat-Nya dari penderitaan tersebut. Sama seperti kitab Ratapan, saudara, kehidupan kita juga sering dipenuhi dengan penderitaan dan masa di mana kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita. Namun dalam setiap pergumulan, Tuhan selalu menyediakan penghiburan dan pengharapan. Tuhan tidak ingin menghukum kita dalam penderitaan. Ia ingin agar kita memeriksa hidup kita yang tidak berkenan kepadanya dan berpaling kepadanya. Ia memberi kita kesempatan untuk menikmati kembali kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Tuhan hanya ingin kita tinggal dekat dengannya dan percaya kepadanya. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita, walaupun bagaimanapun keadaan kita. Dia menjanjikan sukacita yang baru. Dia menyediakan hari baru yang lebih cerah. Tuhan berada dekat dengan kita, sehingga apapun yang sedang kita jalani dan pergumulkan, kita dapat berbagi dengannya. Di dalam Ratapan 3 ayat 31 dan 33 dikatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Pertolongan Tuhan selalu nyata dan tidak berkesudahan kasih setia-Nya. Saudaraku, alamilah setiap hari dan imanilah setiap saat, bahkan sampai dunia ini usai, kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ayat nas di atas mengajak kita untuk lebih mengenal dan merasakan rahmat dan kasih setia Tuhan kepada kita yang tidak habis-habisnya dan selalu baru tiap pagi. Yang sering membuat hati kita tidak merasakan kasih setia Tuhan adalah jika kita membanding-bandingkan hidup sehari-hari
kita terhadap orang yang lebih beruntung dan berbahagia? Atau kita selalu dikuasai oleh kebutuhan duniawi yang belum tercapai sepenuhnya? Oleh sebab itu, janganlah kita menjadikan harta, jabatan, kekuasaan, dan kemakmuran lainnya sebagai ukuran kasih setia Tuhan, saudara. Meskipun perlu kita ingat bahwa itu semuanya dapat diberikan oleh Tuhan kepada kita. Rasul Paulus selalu bersyukur dan memuji Tuhan meskipun ia berada di penjara. Siapapun tidak akan dapat menghalangi rasa syukurnya kepada Tuhan meskipun ia miskin. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksa orang kaya untuk bersyukur kepada Tuhan. Pengakuan akan kasih setia Tuhan lahir dari hati serta iman yang taat kepadanya. Saudaraku, adalah kasih setia Tuhan jika kita dapat mengakhiri satu hari pada malamnya dan kita dapat tidur dan beristirahat. Adalah kasih setia Tuhan jika hati dan jiwa kita masih merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang paling besar adalah kasih setia Tuhan telah memberikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Dalam hidup yang kekal, kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan saat malam hari ini yang meneguhkan kepada setiap kami bahwa sukacita, bahwa kasih setia Tuhan itu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami senantiasa. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan bagi setiap kami, yang akan selalu baru bagi kami ya Tuhan setiap pagi. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang bersyukur atas segala kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini. Ajar kami melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan, memberkati mereka, baik di dalam negeri maupun saudara kami di perantauan, di luar negeri. Tuhan yang teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara kami semua dalam rumah tangga, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, dan dimanapun mereka bekerja. Mohon penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya dapat berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semuanya diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.